Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya berada di Boyolali. Ini saya di depan Masjid Ageng Boyolali. Sini menaranya masih sepi sekali karena ini baru jam 6.55, jadi belum jam 7 ya. Dan sudah berapa ini? 44 km. Nah, ini saya ingin mereview apa yang sudah di-upgrade kemarin dan perbedaannya seperti apa feel-nya. Nah, ini di depan saya sudah ada peralatannya yang untuk meng-upgrade. Ini agak redundant kemarin waktu beli, tapi nggak apa-apa, bisa buat cadangan. Jadi yang pertama adalah sprocket. Ini sprocketnya 1128T Ultegra ya ini ya. Jadi nggak tahu kenapa kok malah lebih murah yang Ultegra dari Shimano 11 speed CSR 8000. Shimano Ultegra buatan Jepang, kan bisa dilihat untuk ini ya kan. Terus selanjutnya untuk upgrade kali ini saya juga beli drifter. Ini drifter kanan dan kiri kemarin belinya nggak bareng, jadi ini drifter yang kanan untuk yang ganti yang belakang ini ya. Jadi drifternya ini 105 Shimano 105. Saya suka sama Shimano karena dari sisi kualitas ya memang sudah bagus ya. Jadi ini sudah sangat mencukupi lah apa yang dibutuhkan nih. Jadi Shimano 105 R7000 ini kan R7000 nih. Ini yang kiri ya, ini kiri, shifter kiri. Nah, yang shifter kanan ada di sini. Jadi yang drifter kanan ya. Jadi brake dan shifter ya. Ini yang drifter kanan. Ini R7000. Kenapa kok terpisah? Karena belinya dari luar negeri. Jadi ini masih baru dan kemarin itu ya yang di Lazada. Lucunya tuh voucher yang ungu-ungu itu ya tidak bisa diaplikasikan untuk yang sepasang langsung ya. Jadi ya mau nggak mau harus beli seperti ini supaya lebih murah kan. Terus selanjutnya di sini ada sprocket juga, cuma sprocketnya ini dari Sunshine dan kemungkinan nggak dipakai ya ini. Terus ini ada rantainya ini Shimano apa ini G601116 11. Jadi ini 11 speed ya. Butuh rantai, kenapa? Karena bisa dilihat di sebelah sini rantainya itu kalau 11 speed dia lebih tipis dibandingkan yang 9 atau yang 8 speed. Terus di sini saya juga sudah beli RD nya. Jadi RD nya ini juga Shimano 105. Jadi kenapa cranknya saya nggak beli, karena saya coba konsultasi dengan temen yang ya dia ini kan Shimano R7000. Jadi konsultasi dengan temen, dia cukup tahu tentang sepeda. Katanya sih kalau crank nggak terlalu berpengaruh ya. Jadi cranknya nanti masih pakai yang lama, itu juga sudah upgradean. Jadi itu crank Shimano Shimano Sora R3000. Ini yang sprocket tadi yang saya katakan dari Sunshine, dan ya hampir dapat dipastikan yang saya pakai yang ini sih, yang Ultegra ini sih. Kalau dari tumpuannya kelihatan ini ya, ini lebih kecil ya. Saya nggak tahu kenapa kok bisa berbeda. Ini 11 speed. Oke, jadi nanti seperti biasa ya, saya kasih ke bengkel, terima jadilah pokoknya ya. Jadi overall bisa lihat spesifikasinya di video saya sebelumnya, dan keseluruhan kalau dilihat dari kokpit nggak banyak berubah kecuali drifter ya. Jadi drifternya ini sudah diganti Shimano 105, bisa dilihat ini 105. Awalnya saya pengen ganti yang kanan saja, karena kalau mau ganti nambah speed kan sebenarnya cuma butuh yang kanan. Cuma setelah dipikir-pikir lagi,
nanti yang lama jualnya juga susah kan, akhirnya beli lagi yang kiri kan. Jadi ini buat ganti yang bagian depan. Tapi kalau yang depan ini FD nya masih tetap pakai yang Shimano Sora. Ini plastiknya masih belum saya lepas, habis dari bengkel kemarin. Terus overall semuanya di sini sama, dan cranknya juga sama ya, klitnya juga masih sama dari ini yang tipe SPDSL, bukan yang Kyo. Nah ini yang saya sampaikan tadi, jadi FD nya masih Sora. Kenapa? Karena rata-rata kan sekarang FD yang brace on, ini masih tipe yang klem. Jadi nanti kalau misalkan jadi beli juga agak-agak sulit lah. Dan ini tarian atas saya nggak tahu ya, intinya saya nggak mau ambil resiko lah, dan ini juga sudah cukup kan, jadi nggak saya ganti. Terus cranknya masih Sora, karena saya tanya ke temen, katanya ya nggak terlalu pengaruh ya, jadi meskipun 11 speed tapi masih bisa dipakai. Jadi ya sudah, saya biarkan Sora. BB nya juga ini dari Sora. Nah ini rantainya otomatis diganti karena ya nambah speed 2 kan, jadi perlu yang ini yang lebih tinggi sih otomatis. Terus untuk sprocket belakangnya ini 1128T seperti yang sudah di unbox ya. Nah, kenapa 1128? Karena setelah sekian lama gue, sepertinya saya lebih prefer untuk main jarak daripada main tanjakan nih, karena ya lebih suka explore lah. Terus RD nya jadi Shimano 105, jadi bisa 11 speed sekarang. Nah ini sambil duduk sambil istirahat, nah saya ingin sharing ya pengalaman baru saja. Jadi ini saya baru saja naik ke Boyolali, dari Klaten ke Boyolali itu kan meskipun gradiennya tidak terlalu tinggi, tapi kan bisa dikatakan hampir semuanya naik ya. Nah perbedaannya dengan yang sebelumnya pas pakai Sora 9 speed. Jadi yang Sora 9 speed itu sprocketnya sebetulnya 1136. Kenapa? Karena waktu itu saya berpikir ya kalau misalkan kayak naik-naik tanjakan gitu kan, ya 36T pasti ringan sekali kan. Tapi setelah dirasakan pas pakai 36 itu menurut saya terlalu ringan ya. Jadi ya terlalu ngicik. Jadi apa ya, muter terus, muternya kenceng tapi nggak naik-naik. Jadi di jantung itu nafasnya langsung dek rasa ya. Berbeda dengan bawaannya ini. Jadi bawaannya ini 1132. Waktu itu ya bisa dikatakan sudah balance lah, dalam artian 1132 itu menurut saya buat tanjakan sudah sangat cukup. Mau naik tinggi-tinggi juga masih bisa. Terus nggak yang terlalu ringan banget, jadi masih bisa jalan. Yang penting kakinya kuat aja kan. Kalau misalkan kakinya nggak kuat ya paling nuntun gitu aja. Kalau 36 hampir nggak nuntun, cuma pas sampai atas nafasnya langsung tersengal-sengal, biasanya kayak gitu. Dan tenaganya langsung otomatis inilah terkuras habis. Nah ini 1128 kan. Kalau tadi yang saya rasakan dibanding 4 hari yang lalu, jadi 4 hari yang lalu itu kan belum saya upgrade. Nah ini masih yang 9 speed, terus sprocketnya 1136. Itu saya merasa yang 1128 ini itu lebih enteng. Pertama karena tanjakannya tidak terlalu tinggi, terus kedua karena ini 11 speed kan. Nah 11 speed ini bukan berarti terus lebih kenceng ya daripada 9 ya, karena itu kan tergantung dari gear belakang sama gear depan kan. Dan bannya ya 700 sama lah, cuma lebih ke arah ini. Jadi ketika shifting itu kan mindahnya kan cukup rapet ya, jadi bisa dilihat kan ini nambahnya sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini kan nggak yang signifikan banget lah. Bahkan dari paling atas ini ke nomor 2 itu nggak yang terlalu jeglek. Jadi keuntungannya adalah yang saya rasakan karena dia nggak jeglek, jadi apa ya, putaran kakinya itu nggak langsung berbeda signifikan. Jadi itu yang paling terasa dan enak jadinya di kaki. Dan itu yang menurut saya yang membuat jadi tidak lebih cepat capek. Berbeda dengan yang sebelumnya 1136 9 speed. Nah itu jaraknya dari yang paling besar ini, jadi yang paling gede, ke yang kedua itu langsung jeglek, kedua ketiga jeglek lagi kan, ketiga keempat juga masih
gapnya lumayan, jadi langsung kerasa lah. Dan itu ya di kaki lumayan kan, dan itu lumayan save tenaga lah kalau upgrade yang ini. Nah terakhir kesimpulan apakah ya layak untuk upgrade? Kalau menurut saya sih puas sekali ya, karena ngelihat ini tadi sampai atas juga masih nggak ngos-ngosan kan, ini kan nafasnya masih oke kalau menurut saya. Kemarin tuh ya sebenarnya lebih ke ini juga ya, karena kemarin sudah pernah nyoba terus meskipun sampai tengah-tengah kan, kalau ini kan sudah bisa finish sampai Boyolali, jadi ada preparationnya lah lebih baik kan. Tapi itu tadi kalau dari sisi gearnya lebih nyaman ya, jadi memang ya menurut saya sih layak lah dan puas untuk upgrade ya. Jadi mungkin itu saja untuk yang video kali ini, dan sedikit sharing ya perbedaan yang saya rasakan ketika mengganti dari Shimano Sora ke 105 yang awalnya 9 speed sprocket 1136T ke 11 speed 1128T. Jadi ya kalau kakinya kuat sih menurut saya ini ya 1128, terus pilihannya lebih banyak. Ini yang saya rasakan jauh lebih enak, karena lagi-lagi ya putaran kakinya itu bisa stabil, nggak yang jeglek banget ketika kita ganti. Oke, jadi itu saja untuk video kali ini. Ini mau istirahat sebentar, terus nanti kita keliling ya kota Boyolali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.